makanya banyak kasus-kasus apa para kiai apa melecehin santrinya karena mungkin santrinya posisinya waktu itu mungkin kayak kita dulu kali ya Bun ya. Jadi saat kita dideketin, saat kita itu ya merasanya kita kayak bangga banget, seneng banget, kayak pokoknya bangga banget gitu loh. Benar. Akhirnya Ustadz itu mereka namanya laki-laki lihat sesuatu yang baru kan pasti ngeces-ngeces. Wah, masuk neraka enggak ya? Ya. Akhirnya ujungnya saya begini dulu Bu Siti ya. Kita cerita ya pengalaman dulu. Saya begini, masa bodoh lah. Yang penting di dunia tidak akhirat akhirnya gitu. Bener nggak? Jadi udah masa bodoh lah. Mau masuk neraka itu urusan nanti di akhirat gitu kan. Tapi memang saya juga berpikir jadi orang Kristen tuh baptis, habis itu minggu ke gereja. Saya pikir cukup dengan hal itu. Ternyata nggak cukup. Karena Tuhan itu memilih kita nggak sembarangan, nggak serampangan. Dia milih kita. Benar. Ada tujuannya. Benar ya Bu Siti ya? Benar. Tuhan pilih Bu Siti, pasti ada tujuannya. Benar. Tuhan pilih Bu Siti, dengan caranya Tuhan, Bu Siti akan menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Dengan caranya Tuhan, Bu Siti ini dipakai sebagai alatnya. Pasti. Benar. Saya dulu tuh kadang tuh diam-diam berpikir gini, aku jadi Kristen mau diapain ya? Orang-orang Kristen sibuk begini. Kalau aku ngapain? Masa jadi orang Kristen setelah selesai ibadah udah begitu aja. Saya dulu berpikir begini, enak ya jadi orang Kristen. Sholatnya seminggu sekali doang. Ya bener gak Bu? Enak ya jadi orang Kristen kita pikirnya. Mereka ibadah seminggu sekali doang. Bener. Ya kan? Bener. Tapi ternyata lebih dari itu. Gak cuma setiap detik, setiap menit. Bener. Kita ingat Tuhan. Kadang kita dulu berprinsipnya gini Bun. Kita harus sholat 5 waktu, setahun harus sholat dalam 30 hari. Paling kita harus masih ada sunatnya, sunahnya harus sholat, tahajudnya kan gitu kan. Berasa orang Kristen enak ya, cuman seminggu sekali. Ternyata emang benar setelah yang saya rasain ya, setelah saya percaya Tuhan Yesus, kayak perang batin ini sangat-sangat luar biasa. Selubung yang ada di saat kita ini kayak terselingkap satu persatu. Kayak semakin kita mengetahui kebenaran-kebenaran gitu. Saya bukan merasa saya dibohongin ya. Tapi karena dulu saat kita masih Muslim ya Bun ya. Mungkin Bunda ngerasain perasaan agama kita itu paling bener, paling sempurna. Pokoknya Islam inilah yang bener-bener makin sempurna kan gitu Bun. Bener kan? Nah, tapi setelah kita mengerti kebenaran ini, kayak selubung ini tersungkap. Ternyata janggal ya. Kayak selubung itu mulai tersingkap satu persatu. Itu yang saya rasain juga. Gitu. Benar. Saya juga apalagi dulu saya belajar ya. Belajar dulu kan, kalau dulu saya belajar di UIN ya. Jadi belajar tuh sebenarnya saya kalau bahasa Jawa keblasuk. Jadi dibilang terjebak juga enggak, jadi kebablasan juga enggak. Memang sudah Tuhan kasih jalan kita seperti ini ya. Tuhan sudah pilih kita. Jadi awalnya saya terjun mempelajari kekristenan ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang Kristen. Itu pertama. Kedua, bukan karena iseng, memang benar-benar tujuannya itu. Kedua, untuk kepentingan mata kuliah. Awalnya itu. Kan tidak mungkin secara keluarga saya seperti apa ya, latar belakang saya luar biasa, tidak mungkin jadi orang Kristen. Tidak pernah.
terbersit dalam pikiran saya. Jadi segala sesuatunya tuh saya niatkan tuh memang bukan untuk, ya memang untuk omong obak orang Kristen. Sebenarnya saya belajar itu dan bukan kata kuliah. Benar. Tapi di situ Tuhan tangkap. Begitu kita masuk, dibuka satu kayak buku ini, halaman 1 dibuka, halaman 2 oh makin maju lagi, halaman 3 oh makin kelihatan, halaman 4 oh mana gitu. Saya 14 tahun lama belajar tentang kekristenan. Nah begitulah. Tetapi ya seperti Bu Siti tadi bilang, begitu jadi orang Kristen itu kita tuh gimana ya, terombang-ambing. Nanti aku berdosa ya. Sama ya Bu ya. Sama. Iya. Saya rasa juga teman-teman murtadin yang lain sama. Nah, setelah itu jadi murtadin tuh nggak enak. Nggak enaknya apa? Kita dikucilkan, bahkan ditolak gereja sendiri. Bayangin. Benar. Sedih. Tapi ya itulah. Tapi memang sudah Tuhan Yesus sendiri juga tertolak juga kan, ditolak. Benar. Ya. Dia disalibkan juga. Untuk menebus dosa kita. Jadi kalau ingat di situ salib kita belum seberapa, itu aja. Iya ya Bu ya. Benar. Wah, luar biasa Bu, sangat memberkati sekali. Walaupun Bu Siti ini kan sedang viral, saya yakin dan percaya ini kesaksiannya tentang kebahagiaan Tuhan tuh banyak sekali dalam hidupnya. Benar. Banyak sekali. Pasti banyak. Saya pun begitu. Dahsyat Tuhan Yesus tuh, aduh dahsyat sekali memang. Dalam jangka waktu singkat dia bisa mengubahkan, membalikkan semuanya, luar biasa. Benar. Soalnya gimana ya, saat kita benar-benar percaya, udah kita yakin, tapi malah kita ditolak sana sini, gitu loh. Yang nolak orang Kristen sendiri. Nah, sama keluarga kita dibuang. Iya. Sama orang Kristen kita gak diterima, ditolak. Benar-benar sangat luar biasa pokoknya. Saya sampai dulu itu Bu, saking kepahitan ya dalam hati saya dengan orang Kristen, terutama dengan gereja. Setahun saya nggak mau bergereja, benar. Setahun saya nggak mau, aktivitas kekristenan saya tutup. Bayangin, saking rasanya itu. Tapi memang disitulah Tuhan tangkap, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Luar biasa, cara Tuhan tuh nggak pernah kita sangka-sangka. Kalau saya beda Bu. Kalau saya waktu itu pernah dipermalukan sama orang Kristen. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Tapi sampai rumah saya nangis gerung-gerung di kamar. Sama. Depan orang nggak apa-apa, bodo amat. Begitu di luar, langsung jos nangis. Wangkelnya itu luar biasa. Habis itu besok aku mulai nggak mau ke gereja, setahun saya ke gereja. Saya setahun loh, benar-benar nggak mau ke gereja. Nggak mau, tapi memang Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi kita itu ya memang jadi kayak kita murtadin ini ya, kucilkan keluarga. Orang-orang seiman juga takut menampung kita ya. Dan kesusahan. Karena mereka takut nggak mau kena masalah Bu. Ya, jadi yang heran saya kadang-kadang orang Kristen yang dari lahir itu, ini dia sudah nyaman dengan zonanya. Itu jadi tidak kayak kata dalam tempurung lah begitu. Dunia luar. Tapi puji Tuhan kesini-sininya nih luar biasa, banyak apologet ya. Ya, itu sangat-sangat luar biasa itu. Ya, banyak teman-teman juga sesama murtadin yang saling membantu dan menopang. Gitu. Saya melihat kelompok-kelompok ini luar biasa. Saya baru kebuka loh. Saya dulu kan penginjilan underground ya, jadi nggak banyak tahu ya tentang dunia apologet, dunia YouTube ini. Begitu saya lihat, luar biasa. Mungkin karena pandemi ini orang-orang berbondong-bondong di dalam semuanya serba online, media sosial. Online ya. Ya, jadi media online ini bisa menyebar sampai ke seluruh pelosok ya. Ya, benar. Jadi orang cepat tahu gitu. Ini Bu, ada yang masuk, kita boleh ya dialog? Boleh. Ya. Boleh. Ada Bu Aubrey.
Nah, ini susahnya nih saya. Nggak bisa menampilkan orangnya, tapi bisa menampilkan ininya. Apa namanya? Suaranya ya. Suaranya. Shalom Bu Aubri. Shalom Umi. Nah, kan ada kan suaranya. Selalu begitu, saya nggak mengerti settingannya. Maklum gaptek saya ini. Tidak apa-apa Ya, Umi. silakan Bu Aubri. Ya, silakan. Shalom. Wah. Sehat. Salam. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita trio Murtadin berarti malam ini ya. Amin, amin, amin. Sehat Ya. Bu Aubri. Puji Tuhan, haleluya, sehat. Umi sehat? Sehat. Tuhan. Ya tadi benar kata Umi, kata Mbak Siti, dan saya pun merasakan ketika kita menerima Tuhan Yesus itu pasti ada gejolak di dalam hati. Benar. Gejolak yang lama ini, yang baru ini kan mau masuk ya. Iya. Yang baru mau masuk, yang lama nih merasa terguncang di dalam hati. Iya, benar. Jadi peperangan di dalam batin itu pasti ada. Nah, ketika saya merasakan itu juga sama, saya juga singkat cerita karena memang dari mimpi meninggal diangkat ke akhirat. Oh, seperti itu. Nah, jadi memang perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu mukanya bercahaya. Jadi ketika mereka fitnah saya, kok Yesus kok mukanya begini, tidak ada. Tuhan Yesus itu mukanya bercahaya, intinya itu. Benar. Dan damai kasih sejahteranya dia itu memang hati yang bisa merasakan itu. Benar. Ketika itu juga Umi sama begitu waktu saya sebelum dapat mimpi itu Umi ya, saya juga sama punya pikiran. Kalau dulu kan di iman yang sana kita punya pemikiran kayak gini ya, nanti saya dapat siksa akhirat, dapat siksa kubur kan gitu. Benar. Iya, benar. Belum nyampe ke akhirat, di dalam kubur juga kita dapat siksa kubur kan gitu dulu kayak gitu. Benar. Sama. Nah, sekarang gini, maaf nih saya potong nih. Lebih lucunya gini, kalau kita ini orang Jawa ya, mungkin saya bahasa Arab ditanya man robuka Allah, kan gitu kan tahu lah. Lah yang nggak tahu bahasa Arab nih tanya man robuka, opo kuwi aku ora mudeng lah digebukin terus. Yang lucu katanya kan Allah Maha tahu. Ya. Iya. Masa mau tanya-tanya lagi siapa Tuhan? Iya kan dia udah tahu Tuhan kita, kan masih ditanya aja lagi. Nah, udah tahu gitu, nanyanya pakai bahasa Arab. Lah kalau dia nggak bisa bahasa Arab kayak kita orang Jawa, ditanya man robuka, omong opo kowe lagi gebukin mur terus. Itu Umi, jadi waktu Sally belum dapat mimpi itu, jadi kan diskusi itu, kebetulan Sally punya teman-teman Nasrani juga, ada yang Nasrani, ada yang Katolik, kebetulan banyaknya temennya itu gitu. Jadi di dalam hati ini kayak ada yang mendorong mau diskusi sama mereka gitu, karena udah curiga kan di dalam hati kan, nggak tahu kenapa kok curiga gitu kan sama iman yang sama gitu. Diskusi. Nah di situ terjadilah peperangan di otak sendiri gitu, nih bener apa enggak ya, nanti kalau gue pilih itu siksa kubur gitu kan, ditanya, dibangkitkan di dalam tapi ya puji Tuhan, maksudnya ya ketika sebelum dapat mimpi itu saya duduk di belakang sendiri melihat ke awan, saya bilang Tuhan yang mana aja yang benar, saya bilangnya gitu Umi. Tuhan mana aja yang benar, tunjukkan Sally petunjuk apapun, melalui apapun itu, Sally bilang gitu. Dan puji Tuhan, selang berapa lama kemudian, entah itu seminggu atau berapa hari, saya lupa Umi. Nah disitulah Tuhan menunjukkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua manusia. Haleluya. Nah baru di situ ya, dari situ masih juga benar kata Umi, kita bukan 100% langsung, ya saya menancapkan kaki, tidak, tapi ya memang masih ada up and down-nya gitu ya Umi ya. Iya benar. Masih ada up and down-nya gitu, antar takutnya dosa
ini dosa gitu kan. Takutnya dosa. Tapi memang ketika mimpi itu ya damai sejahtera itu sudah tidak bisa terbantahkan bahwa benar. Ini ada Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Benar. Nah, dari situ saya masih mulai ngumpet tuh, belum berani bicara tuh Umi. Masih ngumpet-ngumpet kan karena takut keluarga tahu persekusi atau apa gitu. Dan ternyata memang puji Tuhan saya dipersekusi. Saya bersyukur. Puji Tuhan saya dipersekusi. Ternyata saya belajar sekarang, ternyata di dalam persekusi itu kita belajar, kita bergumul setiap hari bersama Tuhan. Amin. Diusahakan kita bersama Tuhan. Dulu juga sama, saya juga melihatnya kok orang Kristen enak banget ya, ibadahnya cuma minggu, ya kan? Kalau di tempat saya dulu sholat 5 waktu, belum sunahnya, belum wirid ya kan Umi, belum yang lain-lain gitu. Nah tapi saya belajar ternyata ini sangat berbeda, justru sangat serius itu bergumul itu ya di dalam Tuhan Yesus. Benar. Itu karena apa? Karena semakin saya belajar mengenai ini, case-nya persekusi ya, walaupun tidak semua Muslim seperti itu, saya yakin masih banyak Muslim di luar yang baik. Belajar dari situ, ternyata di dalam persekusi mereka itu saya ternyata disuruh mendengar suara hening itu, suara Tuhan. Memang kita harus membuka dan bergumul di dalam firman Tuhan, bagaimana cara implementasi kita, bagaimana kita mengasihi orang yang tidak tahu di jalan Tuhan yang benar itu seperti apa sih. Benar. Kita tidak tahu. Waktu itu papa mama langsung marah, jelas penolakan itu. Semua saudara mereka sekarang semua sudah tidak pernah menganggap saya anak ataupun keponakan ataupun saudara. Tapi bagi saya bersyukur. Karena apa? Karena disitulah kesempatan saya untuk saya bisa dekat, bisa mengadu apapun itu, berserah diri, pasrah di dalam Tuhan. Karena begini, ketika saya belajar gini Umi, ketika saya mengandalkan manusia, saya tidak bisa. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan yang setia. Amin. Itu ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan yang setia. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Roh Kudus akan membantu kita sampai nanti. Pasti itu. Amin, pasti. Nah, Ibu Siti, gimana cerita kehidupan di sana, negara tetangga? Kalau negara tetangga itu Malaysia, Singapura, Bu. Kalau sana itu nggak tahu negara. Nah gini, tetangga jauh dideketin itu kali. Iya. Gitu. Yang diagung. Padahal kehidupan di sana itu sangatlah luar biasa. Menurut saya bejat ya, apalagi menganggap kita para TKW yang di sana itu ya hanya pemuas seksnya aja, karena di sana kan sistemnya perbudakan. Nah berarti kalau budak kan boleh diapain saja, boleh ditidurin sama majikan laki juga. Halal ada dalilnya. Nah disitulah kita di sana itu kayak nggak ada harganya. Udah disuruh ngelayanin bapaknya, disuruh ngelayanin anaknya pula, kan gitu kan. Kalau nggak ada majikan perempuan, keluar dari kamar mandi aja udah bulet, nggak pakai apapun. Benar-benar kita perempuan di sana itu nggak ada harganya. Bahkan di sana pun punya istri 5, itu satu rumah, cuman beda kamar gitu. Untung ya beda kamar, nggak satu kamar, disuruh tidur barengan gitu. Jadi di sana kehidupan gitu loh. Jadi di sini saya bukan menjelek-jelekin sana sini ya, biar masyarakat mengerti kehidupan di sana itu kayak gitu. Yang kalian agung-agungkan, yang kalian itu tuh di sana itu, kalau kalian mau tahu ya kehidupan di sana ya, nggak usah jauh-jauh. Kafil saya, customer saya, kafil saya, majikan saya sendiri, adiknya aja punya istri 5.
Yang muda, istri yang kelima umurnya di bawah saya. Kalau saya sekarang umur 34, waktu itu berapa? Pokoknya dia itu mungkin baru umur 25 tahun. Itu suaminya aja udah aki-aki, itu istri kelima, tahu mau gitu. Dan itu pun satu rumah dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, itu satu rumah gitu loh. Ya, di sana orang sana kan nggak ada rumahnya yang nggak tingkat, pasti di sana tingkat 3, tingkat 4. Nah di situ di bawah itu istilah munggalat, apa ya namanya majlis gitu ya. Itu khusus di bawah, atas itu udah nanti kamar anak-anak, kamar-kamar mereka. Sana istri kedua, ketiga, keempat, kelima, udah cuman itu kadang kamarnya hadap-hadapan gitu. Dan di sana itu banyak anak, nanti anaknya juga udah punya istri kedua, ketiga, keempat, dan itu pun satu rumah gitu. Di sana udah hal kayak gitu kayak udah hal yang biasa. Nanti makan siang bareng-bareng satu nampan, makan siang bareng-bareng, kayak gitu. Keadaan di sana itu kayak gitu loh. Jadi kita makan, istri pertama, istri kedua itu makan bareng-bareng di situ. Terus sisanya nanti baru buat makan para pembantu untuk kehidupan di sana. Jadi saudaraku di sini, bukalah mata kalian, sesungguhnya kehidupan yang kalian agung-agungkan di sana itu kayak gitu loh. Dan kalian berpikir di sana apa unta haram atau apa? Di sana tiap hari makanannya daging unta. Kalau saudara mau tahu, di sana itu. Gitu. Kalian di sini sholat 5 kali, wudhu 5 kali. Di sana mah belum tentu. Orang sana kalau belum 1 minggu belum mandi. Kalau saudara mau tahu. Nah, dan andai kata kalian mau tahu ya saudaraku, orang sana kalau wudhu, sholat subuh aja itu kalau ingat. Orang sana nggak ada bangun pagi, bangunnya siang. Nah, sholat subuh aja kalau inget, gila saudaraku mau tahu. Bahkan majikan laki kan kalau kerja ya sholat subuh, wudhunya lagi ya besok lagi. Di sana batalnya wudhu itu bukan kentut saudara. Batalnya wudhu kalau makin daging onta sama daging sapi. Dan di sana daging sapi itu kalau bukan orang miskin nggak ada yang makan. Kalau tapi saudara kan mau tahu. Berarti batalnya gara-gara itu ya. Kalau di sini kan misalnya kita habis wudhu ya, waktu ingat-ingat dia yang lama. Tentu aja kita batal sama laki-laki. Kan batal ya. Ya. karena mereka pakai mazhabnya mungkin berbeda sama di Indonesia. Indonesia kan mazhab Syafi'i paling banyak kan. Jadi kalau masing-masing mazhab itu kan berbeda-beda. Tapi memang kehidupan di sana seperti itu. Kehidupan di sana memang kayak gitu. Jadi biar masyarakat itu terbuka, matanya itu terbuka. Jadi nggak usah lah harus mana. Memang mereka tuh sebenarnya tahu, tetapi mereka mengagungkan karena mereka anggap itu ibadah, begitu. Itu Umi, benar. Nah, masalahnya masna wasulasa waruba. Kamu boleh menikah 2, 3 atau 4, ya kan? Dari hamba-hamba sayamu boleh kamu pakai. Benar. Benar. Karena hukumnya seperti itu, jadi buat mereka itu biasa. Dan buat mereka yang beragama Islam di Indonesia itu adalah ibadah. Karena sesuai dalil dengan dalil. Jadi begini, karena pohon ajaran, saya selalu bilang, pohon ajarannya dilihat. Kalau pohon ajarannya begitu, ya kita nggak bisa bilang. Kalau dulu kita masih di agama kita yang terdahulu, Bu Siti Amanah juga, Mbak Audrey juga, Aubri ya. Saya yakin pasti juga itu, wah gila ya, bisa ya. Nanti aku berharap juga seperti itu kehidupan bersama-sama. Juga karena kita pasti kita membayangkan walaupun mau jadi istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima bodo amat. Tapi itu adalah ibadah dan itu berkenan di mata Allah. Terus kemudian kita mendapat pahala. Melihat suami, walaupun hati kita tersiksa loh Bun, bohong aja kalau perempuan nikah, suaminya nikah lagi, walaupun karena Allah, kalau nggak tersiksa. Iya. Tapi Bu ya, jujur saya ya, waktu saya dulu masih pesantren ya, itu melihat suatu keluarga tuh indah sekali kayak begitu. Saya sempat, maaf ngomong ya, ingin dijadikan istri kedua dari kiai, karena waktu itu saya lumayan lah, kayak saya beasiswa ya,
beasiswa dari kelas 1 SMA sampai mau selesai itu, dia ngelihat saya tuh mungkin lebih dari anak yang lain gitu. Itu mau dijadikan istri kedua. Oh, buat saya itu mulia sekali. Tapi bapak saya, walaupun beliau, buya saya itu walaupun beliau seorang yang luar biasa ya, menjalankan orang Islam yang luar biasa. Keluarga saya tuh keluarga yang ya cukup tokoh agama, kemudian juga keturunan yang luar biasa, tetap tidak boleh anaknya menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Bayangkan. Jadi lucu-lucuan buat saya kalau ingat begitu. Saya pikir kok jadi aneh sendiri ya. Sedangkan kayak kita dulu kita merasa bodoh banget gitu loh, Bu. Jadi ketawa sendiri kan. Dulu tuh saya dulu kayaknya iya. Benar aja. Benar. Jadi lucu kan dulu. Kalau ingat dulu tuh ketawa sendiri sekarang. Soalnya saya tuh kan buat kami santri, kalau dijadikan istri kiai itu luar biasa bangganya. Berarti ada sesuatu yang menjadi kiai itu tertarik gitu loh. Berarti kita memiliki suatu kelebihan, entah cantik rupanya lah, entah ininya yang biasa kiai ngambil yang pinter-pinter kan. Menjadi kebanggaan, walau istri kedua, ketiga, keempat bodo amat, yang penting kita bangga gitu. Bapak saya marah-marah, saya langsung mau dicabut dari situ pesantren. Padahal wah luar biasa, itu bapak saya marah-marah, kamu nggak boleh lagi karena dia melamar saya. Lah kalau dipikir saat ini, pertama kenapa gua mau ya, kedua bapak ke saya kenapa marah-marah, padahal itu kan diperintahkan di dalam kitab mereka. Jadi dua hal yang bertentangan. Saya bingung juga. Sekarang baru saat saya udah jadi petobat baru tuh baru kepikiran, kebuka pikiran. Oh begini. Jadi segala sesuatu yang dulu saya pikir baik itu menjadi lelucon dalam hidup saya sekarang ini. Benar ya Bu ya? Benar. Jadi ketawa sendiri. Makanya ya kan Mbak Aubry ya, banyak sekali lelucon yang kita pikir saat ini jadi lelucon buat kita. Kok dulu aku bego banget ya? Iya, merasa kita tuh bego banget. Makanya saya tuh juga dulu, saya kalau di pesantren gitu kan, kebetulan itu kan milik keluarga ya, kebetulan. Nah, kayak kita itu kalau udah di depan kiai lain atau ustadz lain itu, apalagi kita itu kayaknya kita aduh gitu ya Bun ya. Benar loh, saya juga merasa, makanya pernah saya kan bilang gini, nggak ada terbesit saya jadi orang Kristen, apalagi kita keluarga kiai, nggak sama. Ya, tiba-tiba, apalagi kita kalau ada ustadz atau anak kiai Gus gitulah ya. Kalau NO kan model manggilnya Gus ya, bukan Habib ya. Gus, Syekh kan gitu kan. Kayak mungkin mau jadi istri kedua, ketiga mah bodoh amat. Kebanggaan. Tapi kalau saya kadang ya kalau flashback lagi gitu, oh Tuhan, bodoh kali aku. Karena dulu juga gitu sama Umi. Jadi dipikirnya itu kan apa-apa kan kita pakai ridhonya Allah gitu kan. Karena kita bertakwa, jadi buat lucu-lucuan aja ya. Kita bertakwa dulu gitu karena kita minta ridhonya Allah. Yang penting Allah melihat kita tuh bagus aja gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu kita sendiri. Iya. Makanya sekarang Umi, saya selalu tanya Umi, kalau laki-laki kan dijanjiin 72 bidadari, ya kan? Nah, sekarang saya kadang bingung Umi, belum sampai detik ini terjawab. Kita para istri-istri ini, kita para perempuan ini janjiannya di surga apa ya? Nonton. Apa tukang cuci spray kah? Apa menghitungin mana yang udah ditidurin? Atau kita jadi gigolonya? Kan masih belum jelas ini. Tapi ada loh Umi, teman aku Umi, dia posting gini, dia nggak tahu dia pakai hadis apa ya, dia posting gini, kalau perempuan itu tidak mau dipoligami di dunia, dia akan dipoligami di akhirat. Wah, saya makin ketawa.
sekarang gini, lawang di dunia nggak boleh dipoligami, di akhirat dipoligami. Iya. Sama juga bohong. Sama juga bohong. Sekarang kalau mau dipoligami di dunia, di akhirat juga dipoligami lah. Terus pilih yang mana coba? 72 lah Umi. Kalau di dunia cuma 45 ya. Nah kalau di akhirat 72 coba Umi. Kembali perawan lagi loh Umi. Umi mikir dalam 24 jam, sehari semalam 24 jam. Ya kan Umi. Terus dibagi 72. Dan setelah dikumpulin dia akan kembali perawan terus. Kesibukan laki-laki di surga itu memecah perawan bidadari. Lah kita ini sebagai istrinya itu sebagai apa Umi? Apa tukang cuci spraynya gitu loh Umi? Atau yang absen gitu loh Umi? Ini Mbak Siti juga saya pernah diterangkan sama Papa mengenai hal itu. Jadi apapun yang kamu tidak boleh di dunia, tetapi ketika nanti di akhirat di surganya Allah itu dihalalkan, dibolehkan. Nah, berarti makan babi juga boleh. Iya kan, kayak babi gitu, minuman keras. Dalam hati saya gini ya Umi ya, di situ saya mulai ada pertentangan tuh, mulai ada diskusi dengan Papa. Nah, Papa dulu juga suka MTQ antar distrik untuk Riau kan, yang di Riau. Dalam hati saya kok begini ya. Jadi ternyata di jalan ridho Allah itu ternyata kok kayaknya kacau banget ya. Nah, yang lebih lucu kalau kiblat, Bunda. Nih, saya mau tanya Bunda. Kan kita kalau di hotel atau di kapal atau apa kan pasti ada tulisannya kiblat ke sana, kan gitu kan ya Umi ya. Nah, kalau kita pas nih di kapal nih lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kapalnya belok edek. Berarti beda dong kiblatnya, itu gimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Kadzalika. Umi ketawa terus, aku jadi ketawa. Lah, ya bener dong kalau kita di dua warung bun Arafat. Jadi dia dan Tuhan aja yang tahu. Iya kan katanya kita sholat harus kiblat. Itu yang belum masuk di akal saya itu. Kita harus menghadap ke kiblat. Nah, saat kita sholat di kapal, Allahu Akbar, ternyata kapal itu harus belok gede. Ya berarti sholat kita juga belok dong, nggak ke kiblat kan? Nah, itu gimana? Ya mereka selalu bilang kan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang bisa ini, yang tahu kan. Allahnya aja nggak tahu. Dan gini dulu. Tapi di dalam tafsir mereka juga ada yang begini. Jadi iman yang paling tinggi itu di tingkatan untuk para kaum sufi, karena kebetulan Papa kan keluarga kan ada pesantren di Jawa Barat kan. Jadi menurut mereka itu tingkatan yang paling tinggi itu ketika kamu sholat, ketika bibir kamu mengucap lafaz Arab, tetapi ketika di hati kamu itu langsung Indonesianya. Nah, di situ saya langsung bingung tuh. Wah, welah susah banget ya. Kayaknya, jadi tingkatan yang paling yang paling baik itu untuk menjadi seorang muslim atau muslimah yang baik itu, pengikut Allah yang baik itu, ternyata ketika ibadah itu, terutama takwa dalam ibadah sholat ya, di bibir itu mengucap lafaznya Arab, tetapi ketika di hati itu harus langsung bareng sama Indonesia. Saya itu pernah nyobain Umi, beneran. Itu sih kayak orang gila, itu sih cukup kuat hanya 2 hari aja. Itu waktu di sana ya. Selebihnya saya nyerah, saya nggak kuat. Kalau saya gini yang lebih lucu, katanya kalau kita sholat kan air wudhu bekas muka kita kan nggak boleh dilap, harus tetap basah dulu kata Ustadz saya kan. Karena saat kita sholat yang menandakan sujud kita tadi yang pertama itu kita harus di situ. Nah kalau saya kan udah sujud pertama gitu kan udah nempel kan udah kering ya. Nah untuk kedua kalinya saya itu sukanya nyari biar sama itu masih karena ada mazhab yang ada beberapa mazhab yang begitu, ada mazhab yang begitu. Nggak tahu saya itu mazhab siapa ya, memang ada yang begitu. Jadi
Ada. Jadi jidat kita itu apa kan kita wudhu kan tetap basah dong, sholat nggak boleh dilap itu. Nah saat nempel itu kan basah, itu basah di sajadah itu untuk tandanya kalau itu yang pertama. Jadi yang kedua ketiga harus ke situ. Nah kalau udah kering, apalagi cuman wudhu kan sedikit, mungkin udah kena mukena perempuan. Saya tuh gusur-gusur jidat saya untuk nyari yang pertama itu. Masih ingat aku itu kelakuan saya. Udah ingat aja itu. Ustadznya yang lucu berarti. Tapi memang ada mazhab yang kan mereka ini kan beda-beda, nggak usah begitu. Takbiratul ihram kalau Bu Siti kan udah pernah di sana ya. Orang sana tuh beda-beda. Kalau Indonesia kan ada yang begini. Kalau di sana tuh ada yang begini doang ya, yang di bawah pusar gini. Ada yang begini. Benar. Pasti kalau udah ke Arab Saudi melihat yang udah pernah umroh, udah pernah ke Mekah, ada yang di sini. Kalau kita kan begini ya, ada yang di sini. Ada yang di sini. Ada yang bahkan begini berdiri doang. Ada yang biasa gini berdiri aja ada gitu. Ada. Jadi itu sesuai dengan mazhabnya mereka masing-masing. Jadi nggak ada ketentuan yang pasti gitu loh. Wudu juga kan beda-beda. Ada yang harus pakai apa namanya? Saya lupa ya. Mencuci hidung dulu, terus telapak tangan, terus kumur-kumur, baru nanti muka, 2 telapak tangan, ini, seingat saya kaki, selesai. Ada yang tidak perlu kuping, jidat langsung kaki, ada yang begitu, macam-macam. Wudu mereka beda-beda. Ya karena kan sesuai dengan mazhabnya mereka masing-masing, mazhab yang mereka yang mereka percayai itu, yang mereka apa namanya? Yang mereka yakini lah gitu. Nah jadi patokannya nggak pasti. Nah ini Bun, kalau waktu saya umroh ini Bun, ingat saya kan kata mereka kalau kita sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah, ya kan, itu sunnah kan, doa kita akan terkabulkan. Akan diijabah. Nah waktu itu kan setelah saya umroh, saya kan dijamah sama Tuhan Yesus kan. Perasaan dulu kan nggak mudeng istilah damai sejahtera, taunya nyaman ya. Apalagi saya masih muda waktu itu. Saya itu sholat di depan pintu Ka'bah, tahu nggak doanya saya apa? Ya Allah, saya mau ketemu seorang laki-laki yang ganteng kayak di mimpi itu. Padahal mimpi itu Tuhan Yesus, tahu nggak? Ketemu nanan. Baru ngomong. Aku kalau ingat, saya kalau tak ingat-ingat ya Tuhan, bodoh kali saya. Ya Allah, saya tuh doanya gini, ya Allah, saya pengen ketemu lagi sama laki-laki yang ganteng kayak di mimpi saya, yang bikin saya nyaman. Kan laki perempuan kan kalau udah nyaman kan, Bu. Ternyata bener loh, ketemu Tuhan Yesus kan. Ternyata doa saya dijabah. Terjabah sama Allah SWT ketemu Tuhan Yesus. Iya benar itu. Memang udah doanya. Mintanya kan nyaman kan? Iya. Kita tuh kalau ingat zaman kita dulu tuh suka ketawa sendiri. Ternyata ya ampun Tuhan Yesus. Ternyata aku dulu goblok begini ya. Ternyata ya apalagi kita yang dari pesantren, saya dari pesantren gitu ya. Itu kan ada ya, kalau kita itu ya, kalau di tempat saya kan memang agak-agak keras ya keislamannya di pesantren saya itu. Itu buat apa ya, kalau saya ingat sekarang itu geli sendiri gitu loh. Betapa ya, kayak misalnya Bu Siti tadi bilang, mereka meniduri budak segala macam, meniduri TKI, TKW, itu menurut mereka biasa. Karena apa? Dalil mereka kan jelas, hamba sahaya, kan hamba sahaya itu budak, itu boleh ditiduri, itu boleh dipakai tanpa dinikahi. Makanya kita nggak bisa mengelak gitu loh, maksudnya nggak bisa menggugat mereka juga, karena mereka hukumnya hukum sesuai dengan Al-Quran. Tetapi buat lucu-lucuan aja buat kita di sini memang. Iya, tapi jujur Bun, setelah kita lahir baru bertobat, kayak merasa kita itu lucu aja ya, flashback masa-masa lalu itu sangat-sangat. Dan dengan bodohnya ya kita
Dulu kita istilah dita'aruf lah, istilah kayak gitu, kayak kita kayak lucu banget ya. Kita mau ngelihat calon suami kita aja sampai ngintip. Nah, itu. Jadi apa namanya? Aduh. Kalau diingat dulu itu ya geli. Bagaimana agama mereka itu sama wanita itu luar biasa tidak menghargai gitu loh. Ya, sangat gak menghargai. Makanya kan dulu masalah saya juga baru membahas tentang pernikahan di dalam Islam dan Kristen semalam. Dan itu begitu saya buka tuh kaget semua teman-teman Kristen. Ternyata seperti ini. Ya memang begitulah mereka kan. Makanya banyak kasus-kasus para kiai melecehin santrinya karena mungkin santrinya posisinya waktu itu mungkin kayak kita dulu kali ya Bun ya. Benar. Dalam arti gini, saat kita dideketin sama ustadz kita atau kiai kita, ya karena doktrin dari kecilnya dulu itu gitu loh. Jadi saat kita dideketin, saat kita itu ya merasanya kita kayak bangga banget, seneng banget, kayak pokoknya bangga banget gitu loh. Benar. Akhirnya kan, akhirnya ustadz itu mereka namanya laki-laki lihat sesuatu yang baru kan pasti ngeces-ngeces.